Nadia menatap bayangannya di kaca lift yang memantulkan wajah tegang sekaligus bersemangat. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan impian. Ia mengenakan kemeja putih dan rok hitam, penampilannya rapi, seperti yang selalu ia bayangkan ketika membayangkan dirinya menjadi orang kantoran. Ketika pintu lift terbuka, aroma kopi bercampur dengan wangi kertas baru menyambutnya. Kantor itu terasa seperti dunia baru, ruangan ber-AC dingin, komputer berjajar rapi, dan orang-orang sibuk mengetik. Nadia tersenyum bangga, akhirnya ia bisa membeli barang dengan uang sendiri. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dalam hitungan jam, ia sudah tenggelam dalam tugas yang membingungkan. Atasannya, Pak Joko, memberi instruksi cepat, dan Nadia hanya bisa mencatat tanpa benar-benar mengerti. Saat jam makan siang tiba, ia duduk sendirian di pojok kantin, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Hari pertama tak seindah yang ia bayangkan, tapi ia berjanji akan tetap bertahan. Minggu-minggu pertama terasa berat. Setiap pagi Nadia bangun lebih awal, berdesakan di bus, lalu menatap layar komputer berjam-jam. Kadang ia merasa lelah, tapi bayangan gaji pertamanya selalu jadi penyemangat. Ketika hari gajian tiba, wajahnya berseri. Ia membeli hadiah kecil untuk orang tuanya dan mentraktir teman dekatnya. Tapi setelah euforia itu hilang, rasa lelah kembali datang. Ia mulai sadar, gaji memang menyenangkan, tapi tidak selalu bisa menggantikan rasa stres dan tekanan yang datang setiap hari. Suatu sore, ketika lembur sendirian, Nadia mendengar seniornya, Kak Rani, berkata, gaji itu penting, tapi kalau kamu nggak bahagia, uang sebesar apapun akan terasa kosong. Kata-kata itu menempel di pikirannya sepanjang malam. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar hidup yang ia mau? Suatu hari, Nadia melakukan kesalahan besar. Ia salah mengirim file ke klien, dan akibatnya satu proyek tertunda. Pak Joko menegurnya dengan nada tegas di depan tim. Wajahnya panas, matanya hampir berkaca-kaca. Namun, setelah rapat, Kak Rani menghampirinya. Nad, semua orang pernah salah. Yang penting kamu belajar dan gak mengulanginya. Malam itu, Nadia pulang dengan langkah berat tapi hati yang mulai mengerti. Dunia kerja bukan tempat yang lembut, tapi juga bukan musuh. Disitulah orang belajar, bukan hanya bekerja. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi, memeriksa ulang setiap detail sebelum mengirim apapun. Dari kesalahan itu, ia belajar tanggung jawab dan ketelitian. Ia juga mulai menghargai kerja keras orang lain, dari office boy yang selalu membersihkan meja, hingga satpam yang menyapa setiap pagi. Ia sadar, semua orang di kantor punya perjuangan masing-masing. Beberapa bulan berlalu, Nadia mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia tidak lagi terlalu takut dengan teguran, dan sudah bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya. Tapi suatu hari, ia diminta membantu proyek sosial kantor, mengajar anak-anak di panti asuhan tentang teknologi dasar. Awalnya ia menganggap itu sekadar tugas tambahan, tapi begitu melihat anak-anak tersenyum saat belajar, hatinya hangat. Di sana, ia merasa berguna. Ia menyadari bahwa bekerja bukan hanya soal angka dan laporan, tapi juga tentang dampak yang bisa diberikan pada orang lain. Ketika pulang dari kegiatan itu, ia berkata dalam hati, mungkin ini yang disebut makna kerja, ketika apa yang kita lakukan punya arti untuk orang lain. Setahun berlalu sejak hari pertama Nadia bekerja. Kini ia sudah lebih tenang menghadapi tekanan, lebih sabar dalam tugas, dan lebih menghargai waktu. Gajinya memang tidak sebesar yang dulu ia impikan, tapi hatinya terasa lebih kaya. Dalam rapat akhir tahun, Pak Joko memuji kinerjanya dan memberi tanggung jawab lebih besar. Alih-alih hanya merasa bangga, Nadia merasa bersyukur karena ia tahu perjalanan ini bukan tentang uang semata, tapi tentang bagaimana ia tumbuh. Sore itu, ia duduk di dekat jendela kantor, memandangi langit jingga. Ia tersenyum kecil dan berbisik, dulu aku pikir kerja itu cuma soal gaji. Tapi ternyata, kerja itu soal belajar jadi manusia yang lebih kuat. Dan di detik itu, Nadia tahu, ia telah menemukan makna yang sebenarnya.